Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Enel. Kami akan mempresentasikan model yaitu Scrum Model. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Michael Dianadi Wijaya dengan NIM 22K10036. Selanjutnya, Saya Nikodemus Karnawijaya dengan NIM 22K10011. Selanjutnya. Saya Adenis Max Balinda dengan NIM 22K10004. Saya Putra dengan NIM 22K10028. Saya Hilary Seta dengan NIM 22K3009. Next. oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari Scrum Model adalah salah satu kerangka kerja atau framework dalam pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam metodologi Agile. Scrum digunakan untuk mengelola proyek kompleks dengan cara yang lebih fleksibel dan iteratif, yaitu dengan membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sprint, atau biasanya berlangsung 1 sampai 4 minggu. Ya, ini merupakan karakteristik dari Scrum. Jadi yang pertama adalah fleksibel terhadap perubahan. Jadi metode apa model metode Scrum ini sangat fleksibel terhadap perubahan. Jadi jika langkah-langkah sebelumnya mengalami kekurangan atau ingin ditambahkan, maka Scrum bisa secara apa namanya bisa dirubah ke orasi. Jadi dalam semua para developer maupun pengguna maupun apa namanya masternya juga bisa mengetahui bagaimana perkembangan dan prosesnya yang terjadi. Kolaboratif dan tim mandiri. Kolaboratif, jadi semua para developer berkolaborasi menuangkan isi pikirannya, bagaimana secara apa sebuah sistem dikembangkan dan tim mandiri. Di sini tim mandiri kita tidak perlu berdiskusi untuk mengambil sebuah keputusan, jadi bisa langsung diambil oleh dari personalnya sendiri. Kemudian umpan balik cepat jika sebuah sistem tersebut sudah bisa diberikan ke konsumen, jika ada konsumen ingin menambahkan sesuatu atau kritik, bisa langsung dikembalikan ke developer. Terus pengujian dan kualitas terus-menerus. Jadi pengujian pada saat sistem sebelum diberikan kepada konsumen maupun user itu bakalan diberikan pengujian dari awal hingga akhir, dicek semua kembali dari awal juga hingga akhir. Mungkin itu beberapa karakteristik dari metode Scrum. Ya, selanjutnya ada role. Ya, ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan pengembangan proyek ya. Di sini ada Scrum Master. Scrum Master ya, Scrum Master itu sendiri adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses dan seluruh proses berjalannya proyek dengan lancar dan membimbing tim agar mematuhi aturan. Pros- Dan satu lagi, proses metodologi Scrum mengelola hambatan proyek. Ya, dapat disimpulkan bahwa master itu tuh adalah leader dari proyek ini. Yang kedua ada product owner. Ya, dari namanya sendiri adalah product owner itu adalah customer dari proyek ini ya. Ini customer yang minta proyek ini. Ya, terus ada tugasnya product owner itu adalah mengawasi ROI project, memahami kebutuhan bisnis, pelanggan, dan pasar, kemudian menerjemahkan visi project ke tim development.
Selain itu, memprioritaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim development dan memastikan tim development mengerjakan item yang tepat dan melakukan secara efisien. Role yang ketiga ada development team. Ya, dari sini development itu istilahnya itu pekerjanya ya. Ya, jadi dia yang melakukan seluruh proses dari back end dan front end-nya gitu. Nah, di sini mereka menentukan sendiri beban kerja setiap sprint berdasarkan pada kapasitas dan kecepatan kerja seperti yang biasa mereka lakukan. Sebenarnya dari tiga role ini masih ada banyak role, tapi ya tiga ini yang paling utama. Ya bisa saya sebutkan role selebihnya itu yaitu ada agile mentor yang berperan untuk melatih ketangkasan para development team. Setelah itu ada stakeholder atau orang ketiga yang di luar project ini yang apa ya istilahnya itu ada minat untuk mempelajari mempelajari atau eh, menambah pengetahuan tentang project ini. Setelah itu ada business owner dan subject matter expert. Ya, mungkin itu aja dari orang yang terlibat dalam project ini. Next. Jadi kelebihan dari Scrum model ini yang pertama adalah fleksibel terhadap beban kebutuhan. Ya kayak memudahkan tim beradaptasi dengan beban kebutuhan pelanggan di tengah proyek karena iterasi dilakukan dalam sprint yang singkat. Kedua, meningkatkan kualitas produk. Jika pengujian dilakukan di setiap sprint, kualitas produk meningkat secara bertahap dan masalah bisa dideteksi lebih awal. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi tim yang tinggi dengan pertemuan harian atau daily stand up, review sprint, dan retrospektif. Komunikasi antara anggota tim jadi lebih baik. Yang keempat itu cepat menghasilkan produk fungsional. Jadi produk yang atau fitur yang sudah bisa digunakan maka dihasilkan pada akhir setiap sprint, memungkinkan pengiriman lebih cepat. Selanjutnya ada kekurangannya dari model Scrum. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek dengan cakupan dan kebutuhan yang tidak berubah. Jadi Scrum tidak ideal untuk proyek yang sudah memiliki rencana ataupun spesifikasi yang jelas dan tidak ada perubahan. Dalam kasus seperti ini, model tradisional seperti waterfall lebih baik karena mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada kurangnya dokumentasi. Di dalam Scrum, tim lebih fokus pada pengembangan produk dengan cepat, sehingga seringkali dokumentasi yang dibuat itu tidak lengkap. Ini bisa menjadi masalah di masa depan jika ada orang baru yang perlu memahami proyek atau jika perlu melakukan perbaikan. Yang ketiga, ada ketergantungan pada keterlibatan pelanggan. Jadi dalam Scrum, penting bagi pelanggan untuk terlibat dalam memberikan masukan secara teratur. Jadi jika pelanggan tidak aktif memberikan umpan balik, tim pengembang juga bisa kehilangan arah dan tidak tahu apakah mereka sedang mengerjakan hal yang benar. Yang terakhir, Scrum Master yang tidak kompeten bisa menyebabkan kegagalan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Scrum Master itu adalah orang yang memastikan bahwa proses Scrum berjalan dengan baik. Jadi jika Scrum Master tidak memahami cara kerja Scrum atau tidak bisa memimpin tim dengan baik, maka proses pengembangan bisa terganggu dan proyek bisa mengalami masalah. Mungkin itu merupakan penjelasan dari metode Scrum dari kelompok kami.
mengucapkan terima kasih jika ada kesalahan kata maupun perbuatan maupun kekurangan. Selebihnya kami minta maaf. Terima kasih dan selamat kembali di aktivitas masing-masing. Ya.